Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama Ventres Talas NIM 1703080012, kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang semester 7. Baik, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, yaitu untuk mereview buku review yang ke-15 dengan ini yang berjudul tentang pemahaman konflik etnis. Berikutnya, konflik etnis di panggung dunia. Definisinya adalah suatu kelompok etnis atau komunitas etnis dapat didefinisikan sebagai besar atau kecil sekelompok orang, baik dalam masyarakat tradisional atau maju, untuk dipersatukan oleh budaya yang diwariskan bersama, termasuk bahasa, musik, makanan, pakaian, serta kebiasaan dan praktik. Kesamaan ras, kesamaan agama, dan kepercayaan pada kebersamaan sejarah dan diturunkan yang menunjukkan sentimen psikologi yang kuat dari kebersamaan dengan kelompok etnis dapat terdiri dari dua jenis berbeda: kampung halaman masyarakat yang komunitas diaspora, masyarakat tanah air termasuk penduduk lama di suatu wilayah tertentu, dan dengan demikian mengklaim hukum dan moral eksklusif hak kepemilikan atas tanah itu. Klaim seperti itu biasanya didukung oleh bukti-bukti historis, faktual, dan mitos dan arkeologis diaspora etnis komunitas yang ditemukan di luar negeri dan terutama disebabkan oleh migrasi penduduk yang disebabkan oleh penindasan di negara asal mereka atau oleh daya tarik prospek dan peluang ekonomi yang lebih baik. Diaspora etnis melakukannya biasanya tidak mencari hak tutorial di negara asing, tetapi biasanya demam pemikiran dan perasaan yang perlu diperoleh dalam ditransmisikan selama sejarah siapa secara keseluruhan dan diutama meskipun lebih dalam bahas masa lalu daripada di masa sekarang, termasuk dalam saham biasa itu sebuah saham biasa keyakinan agama yang umumnya dan sebagai aturan yang menggunakan bahasa yang sama sebagai kendaraan pikiran dan perasaan mereka, dan siapa selain umum pikiran dan perasaan juga menghargai kemajuan bersama dan karenanya dibentuk atau cenderung membentuk keadaan terpisah untuk diekspresi dan direalisasi dari keinginan ini itu selama sebuah bangsa etnis terkait dengan sebuah negara. 4. Itu dapat disebut negara-negara. Namun, dari sekitar 192 negara sebagian di dunia secara kasar, 90% multietnis atau multinasional karena mereka menggabungkan dua atau lebih kelompok etnis atau bangsa secara teoritis. Definisi Barker tentang bangsa mengirat hal itu negara adalah hasil alami dari penemuan nasib sendiri nasional keinginan atau suatu bangsa dan ambisi untuk mempertahankan dan mengatur dirinya sendiri secara independen dari negara lain. Karenanya itu identitas etnis dibentuk. Etnis dapat didefinisi sebagai seperangkat makna yang dikaitkan individu dengan mereka keanggotaan dalam komunitas etnis, termasuk atribut yang mengikat mereka dengan itu kolektif dan yang membedakannya dari orang lain ke lingkungan yang relevan. 14. Secara umum, seorang dapat berbicara tentang tiga aliran utama pemikiran tentang pertanyaan tentang bagaimana identitas etnis terbentuk dan mengapa itu bertahan: primordialis, instrumentalis, dan konstruktivis. Primordialis menganggap identitas etnis pada dasarnya sebagai sesuatu yang diberikan secara biologis atau alami. Fenomena 15. Dalam pengertian ini, kelompok etnis membentuk jaringan ke dalam individu manusia mana yang dilahirkan dan di mana setiap bayi manusia atau anak kecil menemukan dirinya sebagai anggota dari kelompok kekerabatan dan lingkungan, dan karena itu datang untuk berbagi dengan anggota kelompok lain. Atribut budaya, tujuan umum tertentu. Mengapa konflik etnis terjadi? Para sarjana dan praktis telah disibukkan dengan pertanyaan mengapa etnis polarisasi dan konflik terjadi dalam waktu lama. Namun secara umum teori tentang polarisasi etnis dan konflik dapat dibagi menjadi beberapa secara kronologis episode atau gelembung tertentu di Eropa pasca abad pertengahan. Misalnya ide-ide baru tentang bangsa, nasionalisme, dan
penentuan nasib sendiri nasional penduduk, pencerahan bersatu dan dengan kuat dan menghancurkan tatanan abad pertengahan dan mengantarkan era itu negara-negara modern. Pada awal abad ke-20 ide-ide muncul penyebar ke seluruh dunia karena tanpa ganda dan revolusi industri dan kolonialisme Eropa. Gerakan anti-kolonial mulai mengumpulkan tenaga dan nasionalis konflik pecah di Eropa pada paruh pertama abad ke-20 dan ini peristiwa menyebabkan dimulainya gelombang pertama berteori tentang nasionalisme dan konflik etnis yang oleh banyak ahli terkait erat dengan proses modernisasi. Modernisasi nasionalisme dan konflik etnis. Emil Durkheim adalah salah satu penulis paling awal yang mengeksplorasi hubungan antara modernisasi dan nasionalisme. Durkheim berpendapat bahwa karena pembagian kerja yang dibawa oleh modernisasi, masyarakat berubah dari keadaan terintegritas secara mekanisme menjadi negara terintegrasi secara organik dalam masyarakat yang terintegrasi secara mekanis. Identitas etnis primordial anggota masyarakat itu membantu menciptakan dan melihat struktur sosial, kohesi, dan persatuan. Negara multietnis dan ketidakstabilan demokratis. Ketidakmampuan paradigma modernisasi menjelaskan secara memuaskan kebangkitan etnis, konflik, dan perusakan demokrasi dalam masyarakat multietnis menyebabkan formula dari kelompok teori baru yang pada dasarnya percaya bahwa negara multietnis tidak dapat menjadi kapitalis, demokratik, dan stabil secara politik. Pendekatan masyarakat majemuk yang awalnya dikembangkan oleh ekonom Inggris menurut J.S. Furnivall dan kemudian diperluas dan dimodifikasi oleh antropolog India Barat M.G. Smith adalah contoh awal dari pemikiran seperti itu. Premis utama dari pendekatan ini adalah bahwa dalam masyarakat plural kapitalisme demokratis, hubungan antar etnis ditandai dengan persaingan yang ketat di pasar. Karenanya ini masyarakat gagal untuk mengembangkan rasa identitas politik bersama yang dapat mengatasi perbedaan etnis di antara berbagai kelompok konsisten. Sebagai akibat wajar tidak terkendali persaingan ekonomi yang sebenarnya dapat menghasilkan nasionalisme etnis bersaing yang masuk gilirannya dapat menyebabkan konflik, kekerasan, dan ketidakstabilan politik. Gelombang ketiga, persaingan sumber daya dan nasionalisme etnis. Penjelasan yang lebih instrumentalis untuk politisasi identitas etnis dan pecahnya konflik etnis berkembang pada akhir 1970-an dan awal 1980-an oleh pendekatan persaingan sumber daya yang mengemukakan bahwa dalam masyarakat multietnis pembentukan identitas etnis skala besar dan politisasi dipromosikan ketika berbagai kelompok etnis dipaksa untuk bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya dan penghargaan yang langka. 71% seperti itu dapat mengarah pada kebangkitan gerakan politik etis. Jika suatu kelompok sebelumnya hak istimewa yang diperoleh terancam dan sebaliknya ketika kelompok yang kurang mampu menyadari bahwa saatnya telah tiba untuk memperbaiki ketidaksetaraan. 72 pada saat-saat seperti itu, kelompok etnis mungkin datang untuk mengembangkan persepsi deprivasi relatif yang dapat didefinisikan sebagai perbedaan yang dirasakan antara ekspektasi nilai dan ekspektasi nilai dalam masyarakat. Dengan kata lain, kelompok etnis lebih cenderung untuk memobilisasi politik tindakan kolektif jika mereka percaya bahwa mereka telah menerima lebih sedikit harapan mereka daripada apa yang pantas mereka terima. Harapan mereka 73 perspektif relatif deprivasi berkembang secara bertahap melalui beberapa tahap. Pada tahap pertama, sebuah kelompok etnis menyadari bahwa kekurangan dalam masyarakat ada. Kemudian di fase kedua file kelompok mengembangkan pemahaman bahwa tidak semua kelompok dalam masyarakat mengalami privasi secara seragam dan bahwa beberapa kelompok lain menikmati kekurangan mereka. Ini diikuti dalam tahap ketiga oleh generasi pedesaan di antara anggota kelompok yang situasi kekurangan di mana mereka menemukan diri mereka tidak hanya tidak adil tetapi juga tidak adil. Sentimen seperti itu akhirnya mengkristal pada tahap akhir menjadi keyakinan yang kuat
bahwa situasi perampasan yang tidak adil di mana kelompok itu berada dapat diperbaiki hanya melalui aksi politik kolektif. Terima kasih, sekian dari video saya.